Selamat mempersiapkan diri dan hati menyongsong kedatangan Yesus kedua kalinya, dan selamat menyambut hari depan yang penuh gemilang. Salam Advent. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, terimalah salam Advent dari kami, HKBP Kernolong, Gereja HKBP pertama di Pulau Jawa, yang mengajak saudara senantiasa untuk setia kepada Tuhan kita. Dan sebelum kita beristirahat malam ini, kami menyapa saudara dalam renungan malam Salom. Dan mari kita mulai dengan berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat anugerah-Mu yang menghantar kami melewati hari-hari kami, mulai dari awal tahun ini hingga di penghujung tahun ini. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Biarlah Roh-Mu yang membimbing kami untuk mengerti dan memahami perbuatan, agar kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa setia bersama kami. Dan malam ini sebelum kami beristirahat, kami ingin bersama-sama dengan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita malam ini kita ambil dari 1 Korintus 13 ayat yang pertama hingga ke-13. Dan ayat pembimbing kita ambil dari ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang besar adalah kasih. Saudara-saudara, setiap kita merayakan Advent dan Natal, sebenarnya kita sedang merayakan kembali pagelaran ulang perbuatan dan kasih Allah di dalam Yesus Kristus, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu artinya kelahiran Yesus adalah wujud kasih Allah yang begitu besar. Kalau Allah mengasihi kita, tentu juga kita harus mengasihi semua orang. Demikian dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah juga kita saling mengasihi. Namun bagaimanakah kasih itu kita implementasikan dalam konteks kehidupan sekarang? Inilah pokok dari renungan kita hari ini yang diurai oleh Rasul Paulus sedemikian indah. Yang pertama, kasih adalah perwujudan dari seluruh pemahaman orang Kristen tentang iman, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, kata Yakobus. Itu artinya kasih adalah manifestasi dari penghayatan orang percaya akan perbuatan Allah kepada orang percaya. Melalui iman kita yakini bahwa Yesus adalah kasih Allah yang menyelamatkan dengan menghapus dan mengampuni dosa-dosa manusia. Dengan iman kita percaya bahwa kita sudah beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus. Yang kedua, kasih itu bukanlah retorika atau sebatas pemahaman saja, tetapi dengan aksi nyata, demikian kata Paulus. Sekalipun aku dapat berkata dengan bahasa roh, sekalipun mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia, dan memiliki semua pengetahuan, dan mempunyai iman yang sempurna, tanpa kasih semua tak berguna. Kasih itu adalah buah dari seluruh iman, doa, penyembahan, dan hubungan kepada Tuhan. Yang ketiga, tetapi harus hati-hati sebab ada godaan, sebagaimana pengalaman pada negara-negara modern di mana mereka tidak lagi mempunyai agama. Yang penting bagi mereka hanya mengasihi. Itu juga tidak benar. Karena pemahaman seperti itu hanya sebatas humanisme atau kemanusiaan yang pada gilirannya tidak berdampak atau berpengaruh. Mengasihi hanya sebatas kasihan
Itu salah. Karena orang lain menjadi objek, hanya patut dikasihani, menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya, dan diri sendiri menjadi lebih baik, lebih tinggi dari orang lain. Ini bisa menjadi manusia superior. Yang keempat, yang benar adalah kita mengasihi sebab Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Itu artinya kita hanyalah sebatas saluran menjadi alat Tuhan, sebab kita meyakini Allah sudah mengasihi lebih dulu. Itu artinya mempunyai iman, kita mempunyai pengampunan, pengharapan, kita mempunyai pemahaman bahwa semua yang ada, yang kita punya hanyalah kasih Tuhan, dan harus menjadi alat Tuhan untuk mengasihi orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar, yang memberikan keampunan dan penghapusan dosa-dosa kami, sehingga kami dapat beroleh untuk bersama-sama dengan Engkau. Hidup kami bukan lagi hidup yang fana, tetapi menjadi hidup yang kekal. Ajar kami untuk memahami itu. Biarlah kasih-Mu senantiasa bisa kami salurkan kepada semua orang, agar hidup kami menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Terima kasih Bapa di sorga. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.